Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil mutafarrid bismihil asma al-mukhtassi bil mulkil azzil ahma alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa kafa bidzalika fakhran wa takrima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man hafadha hadhihi salawat kanat lahu nuran wa burhanan wa najah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil. Fadilatul masyayikh, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, terkhusus saudara kami Bapak Wali Kota Cilegon Kang Heldi, senantiasa berlimpah kesehatan, kemudahan, kebarokahan. Jarang-jarang wali kota dengerin ceramah. Biasanya mah pas ayeun ceramah mantuk. Niki alhamdulillah wali kota nih sejen. Amin. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan di Kota Cilegon. Aparatur pemerintahan sipil maupun TNI Polri, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, mudah-mudahan kulus dan tensing hadir senantiasa menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini dengan curahan rahmat limpahan nikmat Allah kita berkumpul bersama di tempat yang sangat istimewa ini dalam rangka pengajian sekaligus memperingati, mengkaji sebuah peristiwa agung, peristiwa yang menggegerkan peradaban manusia, Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Bapak Ibu, Isra Mi'raj niku mukjizat. Mukjizat itu amrun khariqul adah, perkara luar biasa. Lahir dari orang yang menjadi nabi, lahir dari orang yang menjadi rasul, makrunun bitahaddi, sekaligus mukjizat nantang siapa saja yang tidak percaya dengan mukjizat supaya mendatangkan yang sama. Mukjizat satu nabi sesuai zaman. Zaman Nabi Isa yang berkembang ilmu kedokteran, maka Nabi Isa diberikan mukjizat mampu menghidupkan wong sing wis mati, matu sing bitong diusap melek maning. Zaman Nabi Musa yang berkembang ilmu sihir, Nabi Musa diberikan mukjizat membatalkan sihirnya tukang sihir. Zaman Nabi Muhammad yang berkembang kalih dua, satu syair, maka diturunkan Al-Quran, wa ma huwa biqauli syair, dan Al-Quran bukan ucapan syair. Yang kedua, masyarakat Arab dulu senang bepergian antar negara, antar benua, rihlatasy syita'i wassaif, maka Nabi Muhammad diberikan mukjizat Isra wal Mi'raj. Artinya Bapak Ibu, kalau Isra Mi'raj ini mukjizat, berarti kulus danten lamun ngaji Isra Mi'raj, memperingati Isra Mi'raj, yang harus dibangun, dikuatkan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Zaman sedikit niki iman kita ini makin lama makin tipis, kepepet karo krisis. Ada ibu-ibu beras naik kegawen yang jero salat, inna sholati beras naik, wa mahyaya besok ndas endok naik, wa mamati modar bis kalian. Akhirnya ada ibu-ibu baru punya mantu ngomong sama anaknya jangan banyak-banyak, sekarang bersekolah larang, mahal mangan larang. Akhirnya itu anak lurus siji kampret tukang copet dijunjung sebling cemberan. Bapak Ibu, orang dulu itu kenapa hebat? Karena dua hal. Ini yang melebihkan orang-orang dulu sehingga mereka diangkat derajatnya oleh Allah. Yang pertama, orang dulu itu punya keyakinan kepada Allah. Kadang-kadang gara-gara yakinnya yang gak masuk akal jadi.
Wong bengen lamun anyang-anyangen sing ditaleni jempol sikil. Waras boten? Waras. Takokaken ning dokter urusane apa nguyuh karo jempol sikil. Wong bengen lamun tangi turu gulune ora bisa nyilek sing dipe kengulu. Waras boten? Waras. Apa urusannya bantal sama leher? Ikhtiarnya nggak masuk akal, kasabnya kelihatan nggak masuk akal, tapi karena yakin kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah kita zaman sekarang ini nggak yakin nih. Bapak Ibu, yang namanya urusan rezeki mah urusan Allah. Jangan dihitung pakai kepala, jangan diukur pakai kepala, nggak bakal ketemu. Singgrihin bulu kependak sereng. Ustadz ngajar di madrasah Pak Wali, bukan di Cilegon. Saya tanya, Ustadz ngajar di madrasah itu sebulan dikasih berapa? Jadi Ustadz, alhamdulillah Kiai, saya mau sebulan dikasih 200.000. Sebulan? Ya. Ustadz anaknya berapa? Papa. 200.000 dipangan wong nenem. Nggak bakal cukup. Itu Ustadz punya motor Vario baru, Pak. Saya tanya, motornya kredit apa cash? Cash, Kiai. Tak hitung-hitung sampai das ngebul ur kebendak. 200.000 mangan sebulan udah cukup, duit motor baru Vario cash ini di buat makan aja nggak cukup. Dari mana Ustaz? Jadi Ustaz, alhamdulillah Kiai, mertua ngedol tanah kita ditokakan motor. Arani ris malah nggak masuk akal, Pak. Wong nandur kangkung bisa berangkat haji, Pak. Barokah ngedol kangkung doang sereng tegal-tegale. Maka yang namanya rizki itu mutlak urusan Allah. Maka bangun, kuatkan, kokohkan keyakinan kita kepada Allah. Apapun kalau kita yakin kepada Allah, yang tampaknya tidak akan terjadi, jadi. Asal yakin sama Allah. Nah, kalau memang sekarang ini yang membuat keraguan kita, yang menipiskan keimanan kita, masalahnya adalah masalah rizki, berarti satu, hidup di dunia kudu pinter syukur. Ajilok ngitung-ngitung nikmat wong, ujung-ujungnya nyalahaken pangeran. Bu, jangan suka ngitung-ngitung nikmat orang, ujung-ujung nanti nyalahin Allah. Allah murah adil, sengerlok salat disoge. Kita merajin sholat, rajin ngaji, penyakit rombongan. Itu kan namanya nyalahkan Allah. Orang yang menyalahkan Allah itu hubito amalu, sedanten amali dibuang karo Allah. Makanya supaya pinter syukur, ibu-ibu semuanya, bapak dan ibu, ajilok bebaturan karo wong sugih gawe ruwet. Tekan ning omahe ngedeleng mobilnya baru, kulkasnya baru, inget ning omah kulkas kari lawangnya doang. Balik ribut laki rabi. Sekali-kali sih lihat orang miskin supaya apa? Lembut hati kita. Sekali-kali kita lihat orang yang kurang dari kita supaya apa? Supaya kita pintar bersyukur kepada Allah. Yang kedua, supaya kokoh kuat keyakinan kita kepada Allah, kuncinya apa kata ulama? Yang kedua, jangan jauh dari majelis ilmu, jangan jauh dari pengajian, jangan jauh dari kiai, dari ustadz, jangan jauh dari pondok-pondok pesantren. Kenapa? Sebab tanpa pengajian, tanpa ilmu, tidak akan pernah kita menjadi orang yang yakin kepada Allah. Orang dulu itu bodoh, Pak, karena gelem ngaji jadi pinter. Orang dulu itu bodoh, tapi karena nurut sama kiai uripe bener. Orang sekarang ini bodoh, wah kayak omongin. Disewoti galakan deweke, diomongi wakean deweke, ngerudakan singkono. Wis mengkonon ngakali kiai lagi bawal. Udah bodoh ngakali kiai. Ada orang bodoh ketemu sama kiai, kata orang bodoh, kiai mau kemana? Kata kiai mau sholat jenazah. Milat kiai, milat, yo jadi kiai. Sing bodoh ngomong ning jero ati cair gitu, cair jenekin ki cair. Dasar wong bodoh kang ning tengah-tengah sholat jenazah ngentut. Dia leger. Berangkat salat kata kiai, sini. Tadi sholat jenazah ngentut ya? Iya kiai, batal salatnya. Enggak kiai. Uang pula ngentut, batal wudhu nih syaratnya sholat wudhunya batal, sholatnya batal. Tadi kamu kentut, batal salatnya. Boten kiai. Jadi kiai kenapa boten? Sing mau kedurung wudhu kula medurung kiai. Dan bakal beres pokoknya.
Alhamdulillah Bu ya, paling semangat hadir pengajian itu biasanya ibu-ibu. Alhamdulillah. Biasanya ibu-ibu mau Pak Wali kalau hadir pengajian itu bawa kantong keresek, kalau enggak bawa tas, beli pen, bolu, buntel, gedang, bungkus. Seminggu orang kependak bosok gedangnya. Ibadah itu capek Pak, sholat pegel, kata siapa sholat enak. Kalau Nabi sholat enak, Kiai sholat enak, Wali sholat enak, kelas kita sholat pegel. Buktinya apa? Terawih ngejaluk diskon. Wis bolu kan diskon kunarane. Puasa lemes, kata siapa? Puasa enak. Kalau Nabi puasa enak, Wali puasa enak, Kiai puasa enak, tapi kelas kita puasa lemes Mas. Ramadan bulan kemarin di kampung saya ada bapak-bapak baru puasa seminggu, tetakon lebaran tanggal pira. Emang nggak ada tah ibadah tuh yang nggak capek, nggak pegel, tapi pahalanya besar? Ada. Apa? Hudur majelis ilmi, hadir di pengajian. Kenapa sih orang dulu itu hebat? Karena mereka punya kepedulian. Di Pak Wali ini merintis kepeduliannya bertahun-tahun. Kan orang dulu punya kepedulian, orang dulu meloman Pak. Kita mau zaman sekarang koret, pedit, pelit, sodako ngejaluk torong. Nah ibu-ibu kok masih 100.000 minta dibalikin 98. Orang dulu dermawan Pak, dididiknya tuh dermawan, apa punya peduli satu sama lain. Coba apa-apa ngeriung, di mantu ngeriung, mantu di mateng ngeriung, 7 bulan ngeriung, lahiran juga tamu ngeriung, sunatan cukuran ngeriung, sunatan ngeriung maning, sampai tetangga saya mah kebonnya lahiran ngeriung. Seumur-umur Pak Wali saya baru kali itu diundang habis maghrib, saya tanya yang punya rumah, iki acaranya apa Mang? Anu ji kebo lahiran. Masya Allah, masa kita ngetuani kebo. Orang dulu mau punya kepedulian, itu yang sekarang hilang di masyarakat kita. Pak, orang dulu tuh hidupnya nggak sehat-sehat amat, enggak. Orang Cilegon ini dulu WC-nya hektaran. Makanya Belanda tuh nggak berani lama-lama di Indonesia. Kenapa? Laku merenek etek maneng, lancang dibalik. Alhamdulillah sekarang WC masuk rumah kita semua. Nggak ada orang punya WC di luar, sekarang nggak ada. Dulu yang namanya masjid itu nggak ada yang pakai keran, pakai kolam. Kolamnya diisinya setahun sekali musim hujan. Warnanya biru campur hijau. Pulang dari sawah cemplung akan sikilin kolam. Pulang dari pabrik cemplung akan sikilin kolam. Ada yang sambil wudhu tuh ngeludah aja bolak-balik. Maka kolam masjid zaman dulu ludahi ngambang kabeh. Orang dulu penyakitnya aneh-aneh apa enggak? Enggak. Wong pengen melamun kering gampang dihitung Pak. Larendas panas hatis mencret modar. Lu suruh tahu-tahu. Ya Allah, kemana-mana kita harus pakai masker. Sampai di kampung saya Bu ada ibu-ibu ngising nih ngumahin gue masker kan. Harusnya kita lebih sehat. Masalahnya apa? Karena kita sekarang nggak punya kepedulian satu sama lain. Karena sekarang kita nggak punya kasihan satu sama lain. Yang ada suudon, yang ada dendam, yang ada iri hati, yang ada dengki, diangkat barokahnya oleh Allah. Benar? Kita terus apa aja orang disudoni, sugih disudoni, miskin disudoni. Bu, kita ini hidup di dunia pasti kena 3. 1, hidup di dunia itu pasti diomongin orang Pak. Jangankan kita salah, bener diomongin orang. Maka itu udah resiko Pak Wali. Jangankan kita salah, bener diomongin orang. Ada ibu-ibu gendut dan semua ngomong itu, lihat tuh, kolesterol. Ada ibu-ibu kurus diomong, ya Allah, pakai masalah kayaknya. Ada bapak-bapak nggak pernah ke masjid, ya ada yang ngomongin munafik orang di masjid. Ada yang rajin ke masjid, nasi ngomongin. Kamu geser ketua DKM kayaknya bocah. Ada kiai gendut diomongi, kiai jelem muman kotak masjid gayanya gua. Ada kiai kurusnya diomongin, kiai dia kuru sengsara. Emang itu hidup di dunia Bapak Ibu.
Pasti kita diomongin orang, kita kaya, ada yang ngomongin, kita miskin, ada yang ngomongin. Maka jangan pikirkan omongan orang, jangan pikirkan penilaian orang, tapi lihatlah penilaian Allah. Sebab kalau kita baik di mata Allah, bagus di mata Allah, Allah akan letakkan di hati hamba-hambanya supaya senang kepada kita. Repot ngurusin Allah. Kayak bungen Luqman bin Hakim dua jaran cilik kan Pak. Luqman punya anak laki, diajak anaknya jalan-jalan. Karena Luqman bapaknya Luqman naik di atas kuda, anaknya nonton lewat satu kampung. Apa tuh orang kampung? Bilang manusia kebina-bina. Enak-enakan dur jaran anaknya kan melaku. Kata Luqman, salah kalau begini. Kamu yang turun, abah yang naik. Abah yang naik turun, kamu yang naik. Ganti anaknya numpang, bapak nonton lewat satu kampung. Apa tuh orang kampung? Anak durhaka. Enak-enakan di atas kuda, bapaknya suruh jalan. Kata Luqman, salah maning. Jadi anaknya bang, tumpangi dewekan masalah, boncengan bah. Saporo bener boncengan mah. Dinaiki itu kuda berdua lewat satu kampung. Apa kata orang kampung? Manusia kebina-bina kayak konon. Terus baru jarani cilik tumpangi wong roro. Jadi Luqman, salah mana? Kata neneknya bah, naikin sendiri salah, berdua salah. Tuntun aja bah, mudah-mudahan bener kalau dituntun mah. Turun dua-duanya, dituntun itu kuda lewat satu kampung. Apa kata orang kampung? Blow on wong gue. Dia jarang jadi tonton. Salah maning. Kata Luqman, kata anaknya bah, naikin sendiri salah, boncengan salah, dituntun salah, terakhir bah pasti bener, pikul bicara nih. Pikul itu kuda lewat satu kampung. Apa kata kampung? Wong edan deleng kok. Itu manusia tuh begitu. Orang dulu kalau motong ayam ngeriung, kepalanya taruh di rumah, kakinya taruh di rumah, dagingnya dibawa ke masjid semua. Itu orang dulu. Alhamdulillah kita sekarang bolak-balik itu besek isinya kepala bandeng doang. Emang bandeng gak ada ekornya? Ada. Ekornya di mana? Di rumah. Kepalanya ke masjid sana. Enggak, orang sini enggak kepala bandeng, enggak, endog sesigar. Sejak kapan ayam ngendog sesigar? Dulu dari dulu yang namanya telur itu bulat, nggak pernah separuh. Pelit dasar. Jangan pelit bu. Itu yang belakang kipas-kipas terus, dengeran apa enggak? Dulu tuh ada seorang laki-laki pelit, punya istri, lagi enak-enakan duduk di meja makan, ada yang ngetok pintu, assalamualaikum. Kata suaminya, mah, orang minta-minta itu, tahu dari mana ya? Salamnya beda. Jangan dikasih, males itu. Dari oleh duit, males, jangan dikasih. Istrinya keluar, mang, mohon maaf suami saya nggak ngasih. Enggak apa-apa bu, pergi. Itu si laki-laki saking pelitnya dihancurkan usahanya oleh Allah, bangkrut. Saking bangkrutnya nggak bisa ngasih makan anak istrinya, diceraikan oleh pengadilan. Istrinya nikah lagi, punya suami baru, lagi duduk di meja makan, ada yang ngetok pintu lagi, assalamualaikum. Kata suami barunya, mah, orang minta-minta itu mah, kasih uang, kasih makanan, kasih pakaian. Kalau nggak butuh nggak bakal muter-muter begitu, malu dia. Cuman karena butuh. Istrinya ngambil uang, ngambil makanan, ngambil pakaian, dibukakan pintu, dikasih sama yang minta-minta. Balik dari pintu, istrinya nangis. Kata suaminya, kenapa nangis nong? Kata istrinya, bah, yang di pintu itu suami saya yang dulu. Kata suami barunya, tahu nggak yang diusir dari pintu itu siapa dulu? Saya. Makanya jangan ini punya kepedulian, insyaallah. Mangkana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Barang siapa yang menolong orang lain, Allah kabulkan hajatnya. Kalau kita punya niat, punya keinginan yang tidak terkabulkan, bantu orang, Allah kabulkan hajat kita. Tolong orang, Allah tolong hajat kita. Manakala orang tidak pernah bermanfaat hidupnya untuk sama hamba Allah, jangan berharap akan diberikan pertolongan oleh Allah. Nabi itu waktu naik langit ke-7, Pak. Begitu lewat langit ke-7, lihat ada bayangan orang, ada orang di langit ke-7. Nabi kaget. Man hadza Jibril? Siapa orang ini? Malaikat? Bukan ya Rasul. Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Orang ini siapa ya Rasulullah? Siapa ya Jibril? Kok sampai naik langit ke-7? Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, dia bukan malaikat. Kok sampai ada di langit ke-7? Hebat amat orang ini. Kata Jibril, ya Rasulullah, itu bukan Nabi, itu bukan malaikat, itu bukan Rasul, itu orang biasa ya Rasulullah. Cuman kenapa diangkat sampai derajat yang ke-7, naik derajatnya sampai langit ke-7? Sebab waktu hidup di dunia amalnya 3 macam.
amal orang itu Jibril sampai dimuliakan oleh Allah begitu mulia. Satu, kana fid dunya lisanuhu ratban bi dzikrillah. Orang tuh waktu hidup di dunia lidahnya senang zikir kepada Allah, senang baca tasbih, tahmid, tahlil, istighfar. Bulan Rajab bulan istighfar sudah kita lewati. Sya'ban itu bulan baca sholawat. Kenapa? Karena ayat sholawat itu turunnya di bulan Sya'ban. Ramadan itu bulannya Al-Quran. Alhamdulillah masyarakat kita mau wali semua juga seneng baca la ilaha illallah. Lamun anu wong mati, nggak ada yang mati nggak ketemu la ilaha illallah. Orang tuh zikir tuh macam-macam, pada yang zikirnya keras, illallah, illallah. Ada yang zikirnya pelan, illallah, illallah, baru ngantuk kan. Nabi tanya sama Abu Bakar, ya Abu Bakar, kamu kalau zikir keras apa pelan? Pelan ya Rasulullah. Kenapa pelan? Lebih meresap dalam hati. Umar, kamu kalau zikir keras apa pelan? Keras ya Rasulullah. Kenapa keras? Musir setan ya Rasulullah. Makanya kalau di lingkungan kita ada orang zikiran kencang, illallah, illallah, jangan ribut. Pung zikir kayak ubek-ubek maling mau kodon tuh. Jawab, saya mau zikir keras begini ngusir setan. Nah setannya mana? Sirah. Bu, suruh anaknya belajar ngaji ya. Harus bisa baca Quran. Anak-anak tuh kalau bisa baca Quran prestasinya bagus, nilai akademisnya bagus. Kalau dia Qurannya lancar, anak-anak yang pintar-pintar tanya, pasti bisa baca Qurannya. Jarang-jarang anak gak bisa baca Quran, nilai akademisnya bagus, jarang. Ya. Yang baca Quran itu cerdas hatinya. Ya. Yang kedua, hargai, karena penting Quran ini, hargai orang yang mengajarkan Al-Quran. Insya Allah Pak Wali kita ini, orang masyarakat kita ini punya anak mau sekolah, ujian tuh motor gadein, punya anak S1 mau skripsi, tanah dijual, dan punya anak ngaji di Ustadz habis maghrib ngaji Quran. Ya Ustadz naung warakan ke ibu, ya sampaikan sama ibu, bantu bayar listrik berapa Pak Ustadz? 5.000. Balik anak, bu, kata Pak Ustadz suruh bantu bayar listrik berapa Neng? 5.000. Kata ibunya, Neng kasih tahu sama Ustadz itu ya, kalau ngajar yang ikhlas. 5.000 ikhlas. Ya Ustadz mau KBG ikhlas bu, yang namanya Kiai pasti ikhlas, yang namanya Ustadz pasti ikhlas. Kalau gak ikhlas jangan jadi Ustadz. Cuman kira-kira ikhlas bisa buat bayar listrik apa enggak? Begitu Ustadznya datang ke PLN, ada apa Pak Ustadz mau bayar listrik, mana duitnya? Ikhlas. Bapak Ibu, sedekah itu macam-macam. Satu, ada sedekah pahalanya 10 kali lipat. Sedekah sama siapa? Sedekah sama orang miskin yang sehat badannya. Yang kedua, ada sedekah pahalanya 70 kali lipat. Sedekah sama siapa? Sedekah sama orang miskin yang ada kekurangan fisiknya. Yang ketiga, ada sedekah pahalanya 100 kali lipat. Sedekah sama siapa? Sedekah sama orang miskin ya saudara, paman kita, sepupu kita, 100 kali lipat. Ada sedekah pahalanya 700 kali lipat. Sedekah sama siapa? Sedekah sama bapak ibu. Ibu kirim makanan, bapak ngasih uang sama orang tuanya, itu pahalanya 700 kali lipat. Ada sedekah pahalanya tidak habis-habis, tidak bisa diukur pahalanya. Sedekah yang mana? Sedekah yang nafaknya mutaaddi, sedekah yang manfaatnya bersambung. Bikin masjid, bikin musola, bikin madrasah, bikin pesantren. Bapak ibu lagi bikin masjid ini, ngasih semen 1 sak, ditaruh di masjid, masjidnya masih ada, dipakai ibadah. 100 tahun bapak ibu mati, pahalanya tidak habis-habis. Ada lagi sedekah yang lebih tinggi dari itu, lebih tinggi daripada sedekah di masjid. Sedekah sama siapa? Sedekah sama ustadz. Pemelotot mengkonon. Bu, pengen masuk surga apa enggak? Kemarin nyumbang masjid berapa? Jawab. Orang itu kalau mau sedekah apa diikat sama setan. Kata dulu ada khatib khutbah Jumat, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita mau sedekah diikat sama setan 3 ikatan, ikat tangannya, ikat kakinya supaya tidak bisa sedekah. Ada bapak-bapak ngomong dalam hati, apa iya kalau saya sedekah diikat sama setan, saya putus tali setan. Habis Jumatan lari pulang ke rumah, buka kamar, buka lemari, ambil uang 100 juta, keluar kamar ketemu istrinya, kemana ya? Bang masjid, mau dilebarin. Berapa? 100 juta. Kata istrinya, hebat ya, hebat. Emang kita sudah kaya nyumbang segitu, orang juga nggak ada yang nyumbang segitu, pengen dialem dasar bapak ini. Kata suaminya, ya Allah Ustadz di masjid itu bener ya, kalau kita mau sedekah diikat sama setan 3 ikatan, ini depan saya setan yang pertama.
Bu, bu, ibu punya kalung, kalung punya, gelang, cincin. Rabine siapa sih? Orde apa kebina-bina disinakan Pak Wali bah. Ibu punya kalung, ibu mati, pendem di lemah, tanam dalam kubur, diurukin di kuburan, diinjek-injek. Itu kalung ibu pasti dipakai istri baru suami ibu. Jangan hehehe. Itu ibu yang di dalam kubur nangis, Allahumma ya Allah, itu kalung dapat beli saya jual warisan. Sekarang dipakai istri baru suami saya, bodok ibu di kuburan. Makanya kalau ibu pengen kalungnya dibawa mati gampang. Ibu punya kalung, punya gelang, punya cincin, besok jual, bikin pagar di masjid. Pilih mana? Dipakai istri baru suami ibu apa dibawa mati? Jawab. Jawab. Dipakai istri baru suami ibu apa dibawa mati? Nah yang ngomong dibawa mati tagih besok kok. Masjidnya sudah bagus luar biasa ya. Nanti masjid ini di akhirat Pak disuruh ngomong sama Allah. Kata masjid, kata Allah, ngomong, siapa keluargamu wahai masjid? Kata masjid, itu yang bangun saya ya Allah, itu yang suka sholat, itu yang suka adzan, itu yang suka ngimamin, itu keluarga saya ya Allah. Itu disaksikan sama masjid Pak di akhirat. Kalau ini kan mau rilok seminggu sepisan nih masjid juga, Jumatan doang, datang lagi satu lagi, enggak ini mah ya Allah. Kenapa setahun sepisan lebaran doang dia datang ke masjid? Ada lagi satu nongol di ujung. Kata masjid, bukan ya Allah, itu bukan keluarga saya. Kenapa? Dia masih umur hidup ke masjid cuma sekali pas disolatin. Itu yang bangun saya, itu yang nyumbang saya, itu yang sholat di tempat saya, itu yang imam, itu yang adzan. Itu disaksikan sama masjid. Nanti kata masjid apa? Kata Allah apa? Bawa keluargamu masuk surga. Maka orang yang memakmurkan masjid dibela oleh masjid ya. Jangan tanya sholatnya Pak. Insya Allah sini nggak ada yang nggak sholat Bu. Yang suka nggak sholat orang sono. Cuman begini singki ini pindah merana. Orang itu kalau nggak puasa karena sakit nggak wajib puasa, nggak mampu berangkat haji nggak punya ongkos nggak wajib haji, nggak mampu zakat mustahik zakat malah dapat zakat. Sholat ukurannya bukan mampu atau tidak, akal nyawa, akal masih ada, nyawa masih ada, tidak ada meninggalkan sholat. Berarti kalau ada bapak-bapak di sini yang nggak sholat, satu mungkin wong edan, tangkap ikat bawa ke rumah sakit jiwa, edan wong. Kalau marah-marah, oh saya masih ada akalnya nggak sholat, gampang tangkap ikat, salah takkan kubur. Yang boleh nggak sholat orang gila sama orang mati, nggak bisa ngadeg sholatnya, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, mutajian, miring. Gak bisa miring, mustalqiyan, terlentang, kakinya dihadapin ke kiblat, kepalanya diganjel sama bantal supaya ngadep ke kiblat. Rukuk sujudnya bagaimana? Pakai kepala. Kalau sujud nunduknya yang dalam. Kata dokter saya kepalanya jangan gerak-gerak. Oh kalau gitu pakai mata. Kalau sujud meremnya yang dalam. Kata dokter matanya aja kedip-kedip ya. Oh kalau gitu pakai hati. Bapak bayangin aja rukuk sujudnya dalam hati. Kata dokter saya jangan banyak pikiran. Salah taken wes. Mohon maaf kadang-kadang kita nengok saudara tetangga dirawat di rumah sakit, yang nengok datang Kang, masnya lagi sakit gini sholat ya? Jadi singgering doh, sih mau ngomong salah. Bukuin pusat dijagat-jagat mungkin. Mau jauh ke selang dia salah. Apa jadi senengok? Iya ya Kang, pangeran gemaklum kayaknya. Itu yang ngomong pangeran maklum, cemplung akan di neraka. Sholat kan, sholat juga prevent kita nih. Wudu, beroleh kenang banyu, tayamum, banyu beroleh komo tayamum. Nggak usah wudu, nggak usah tayamum. Salat, bukan bapak lagi sakit begitu, nggak sholat, matinya ninggalin sholat. Orang itu kalau ninggalin sholat Pak, di kuburnya dikasih 3. 1, dipatahin semua tulangnya. Tangan kita ini potong patah, 1 sakitnya kayak apa? Diurut sakit, dibiarin sakitnya nggak sholat, remekan semua tulang. Dulu ada orang cerita sama saya, kebetulan orang ini bapaknya tukang gali kuburan. Waktu zaman kampung-kampung di Krakatau dipindahin. Dulu tuh KS itu kampung Pak, dipindahin. Karena dipindahin, kampungnya banyak kuburannya digali.
Itu anaknya cerita, Kiai, kata bapak saya waktu gali kuburan itu, waktu mindahin kuburan, dipindah di makam balung, itu digali, ada kuburan mayat itu begitu digali, tulangnya ngumpul jadi satu. Coba. Harusnya kepala, badan, kaki ngumpul jadi satu. Ada kuburan begitu saya gali, kepalanya ada di kaki, kepalanya ada di tulang kaki, ditekuk oleh Allah. Orang yang meninggalkan sholat dipatahkan semua tulang. Untuk meneng kabeh ngerti ora sih gitu, Bang. Diam kedap. Yang kedua, dibakar dalam kuburnya. Tangan kita kena rokok panas, yang nggak sholat ngupung kuburan. Sampai kapan? Sampai kiamat. Yang ketiga, dikirimkan ular. Itu ular bisanya satu tetes, diteteskan di lautan yang luas, busuk itu laut. Yang nggak sholat digelibet, ditekak, digigit sampai hari kiamat. Sekali nggak sholat. Bu, ngerti? Coba bapak punya anak 5, ibunya nggak ada, nangis kabeh, coba. Mau diapain? Nyelah motor lu nge. Begitu ibunya ada, satu dirangkul, satu diusap, satu diemban, menengkap. Hebat ibu-ibu. Tapi kalau anak kita sekarang tidak bakti sama kita, kalau anak kita sekarang tidak nurut sama kita, ya jangan dulu nyalain anak. Satu, mungkin anak kita kehilangan teladan. Saya mau pengen anak saya itu kalau keluar rumah cium tangan, pulang ke rumah cium tangan. Iya, bapak ibu pengen anaknya cium tangan. Anak sekarang mau cium tangan aja nggak bisa. Tangan bapaknya bukan dicium, ditaruh di jidat. Kalau nggak ditaruh di pipi, tengulakan anak si mengkonon. Kenapa lama-lama ditaruh di pantat tangan bapak ibunya? Yang namanya cium tangan itu dicium. Kenapa anak sekarang nggak bisa cium tangan? Karena ibunya nggak pernah cium tangan suaminya. Ibu kapan terakhir cium tangan suami? Kapan? Lebaran. Mulai besok suami datang pulang dari masjid, pulang dari kerja, assalamualaikum, kejar cium tangannya. Saya jamin pasti suaminya kaget. Apa kata suaminya? Kesurupan rapi gitu. Kita pengen anak itu kalau pulang ke rumah, assalamualaikum, keluar rumah, assalamualaikum, iya. Tapi bapaknya keluar rumah, salam apa enggak? Masuk rumah, salam apa enggak? Rumah orang disalamualaikumin, rumah sendiri enggak. Sepak belawang. Kalau kita datang ke rumah orang, assalamualaikum, rumah orang didoain, kok rumah sendiri enggak? Jadi bapak-bapak cobalah jadi kiai kan balik assalamualaikum gitu. Tukang ngomong assalamualaikum, istrinya dari dapur lari, waalaikumsalam, begitu dibuka, takaran kita mau uang. Jadi laki nih monyet kita nih. Saya mau pengen anak tuh ngomongnya sopan, halus. Iya, bapak ibu pengen anaknya sopan ngomongnya, tapi suami istri kalau ribut sekebun binatang dibuat di rumah. Ibu-ibu lihat suaminya nggak kerja, kerjanya ngopi doang karo ngerokok. Dipanggil anaknya, bu apa nih rekah? Ngopi emang ngerokok nggak mau kerja, kayak wedus. Jadi bapaknya terus, ibu ini cerewet kayak bebek. Jadi anaknya bapak kita wedus, ibu kita bebek, kita anak sahabat. Soang. Bu, ibu, sholat yang banyak, puasa yang banyak, ngaji yang banyak, ibadah yang banyak, durhaka sama suami sejengkal gak diterima sholat. Oh ya menang kabeh. Kata ibu-ibu, nyesel saya hadir kayak gini. Kalau begini saya nggak hadir. Durhaka sama suami sejengkal gak diterima. Suami saya kan nggak sholat, bukan urusan ibu. Suami saya kan nggak puasa, bukan urusan ibu, urusan istri. Bakti sama suami, durhaka sama suami sejengkal gak diterima. Ayo memroatin istri mana saja pasang muka asem depan suaminya, perengat-perengut depan suaminya, hubito amalo, semua amalnya dibuang oleh Allah. Dari ibu balik. Ya kan bu, punya suami hitam ya syukuri Allah, nuhun laki kita ireng. Ibu kalau punya suami hitam kerja di pabrik kepanasan dari pagi sampai sore, pulang ke rumah orang kedeleng ireng orang. Kenapa? Aslinya kan ireng. Tapi kalau ibu suaminya hitam jangan pakai baju hitam, karena kayak bekakak geseng.
Masya Allah, ibu-ibu sana luar biasa Pak. Kondangan bedak sekotak habis, minyak wangi seboton ludes, ngaji dandan 2,5 jam. Gidan ke bedak laki nih atus geure. Pokok mampu kayak ulah sancu beneran. Jadi ibu lah Pak Kiai, suami saya mau aja, wong lah kemaning deh. Yang jadi suami juga gitu Pak, kasihan lah sama istri itu. Masya Allah, dari pagi ngurus anak kita, ngasih makan, nyuci baju, malam juga gosur baik. Kasihanilah Nabi itu sama istrinya tuh Masya Allah luar biasa. Kata Aisyah, Nabi itu kalau ngajak jalan-jalan, begitu istrinya naik ke atas onta, Aisyah mau naik ke atas onta, ditaruh tangan Nabi, Aisyah ayo naik, saya angkat. Digotong Aisyah sama Nabi. Ibu pernah nggak jalan-jalan sama suami, begitu mau naik mobil dibukain pintu mobil, ayo mah naik, pernah? Oh, orang mobilnya gue duit aja. Ganti. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita doakan bersama mudah-mudahan masjid yang kita bangun ini bersama-sama menjadi masjid yang diberkahi oleh Allah. Seluruh masyarakat yang memakmurkan masjid ini insya Allah dihantar oleh masjid masuk ke dalam surga. Kita doakan mudah-mudahan masyarakat kita menjadi masyarakat yang barokah, masyarakat yang diberikan kekuatan, keyakinan, keimanan, ketawakalan, ketabahan, dan kesabaran. Orang dulu itu ujiannya nggak banyak, orangnya punya sabar. Sekarang ini ujiannya banyak, kitanya nggak punya sabar. Itu bedanya kita sama orang dulu. Dan kita doakan mudah-mudahan Pak Wali senantiasa diberikan kesehatan, kebarokahan, bisa memakmurkan seluruh masyarakat Cilegon, mensejahterakan masyarakat Cilegon. Ya, kalau saya ini punya doa mustajab Pak, kalau Allah kasih saya kesempatan satu doa yang mustajab, yang saya doakan para pemimpin. Kenapa? Bagusnya mereka akan berpengaruh kepada semua masyarakat, baiknya mereka mempengaruhi masyarakat. Kata Imam Hasan Basri, kalau saya dikasih kesempatan berdoa yang mustajab, saya doakan para pemimpin saya. Supaya apa? Karena kebaikan mereka akan menjadikan masyarakat menjadi baik, masyarakat menjadi makmur. Nah itu, maka butuh kebersamaan satu sama lain. Mohon maaf atas segala kurangan. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.